Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Kekuasaan dan Wanita, bab 10.928, dan 10.929. Tidak diragukan lagi, para kepala Departemen Pertahanan Jepang dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi sangat marah pada saat ini. Namun bagi mereka, kemarahan tidak menyelesaikan apapun, karena itu adalah kemarahan yang diarahkan kepada Amerika. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk membantah tuntutan tidak masuk akal dari para pemimpin militer AS. Lagi pula, masalah ini bukanlah sepenuhnya kesalahan Amerika Serikat. Mereka memang mengirim pasukan dengan dalih membantu Jepang, dan sekarang setelah terjadi sesuatu yang tidak beres, Jepang tentu tidak bisa tinggal diam. Namun, sejauh mana Jepang akan mengakui tanggung jawab menjadi titik perselisihan antara kedua belah pihak. Jepang merasa ini seperti dua pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan. Semua orang bertanggung jawab, dan tidak mungkin membuat satu pihak menanggung tanggung jawab penuh. Jika komando militer AS menyalahgunakan anggota tim peneliti mereka sendiri, mereka pasti akan mentolerirnya jika hal itu tidak terungkap. Tetapi sekarang setelah terungkap, bagaimana mereka masih bisa mentolerirnya? Maka, pejabat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang itu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Pak, Anda tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya, terutama untuk hal seperti perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti. Jika kami yang disalahkan, bagaimana kami akan menjelaskan hal ini kepada anggota tim peneliti dan ilmuwan lainnya? Semua orang di sini hanya bekerja di berbagai unit di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi, bukan personel militer. Bahkan jika kami melakukan kesalahan dalam pekerjaan, kami harus menyelesaikannya melalui prosedur sipil dan komersial yang normal. Jika mereka mengetahui bahwa kami menggunakan kekerasan atau bahkan meminta intervensi pasukan asing, bagaimana kami akan mempertahankan reputasi kami di masa depan?" Kepala Departemen Pertahanan dengan cepat menambahkan, "Ya Tuan, kami dapat mengakui secara terbuka bahwa kami meminta AS untuk mengirim pasukan, tetapi AS perlu memberi kami penjelasan publik atas perlakuan buruk terhadap anggota tim peneliti kami. Itu akan adil dan masuk akal." Pejabat militer AS itu menjawab dengan tajam, "Keadilan? Di mana keadilannya? Ketika seluruh bangsa Anda kelaparan dan MacArthur harus datang ke Kongres AS untuk memohon makanan bagi Anda, mengapa Anda tidak berbicara tentang keadilan saat itu? Ketika Anda menggunakan keunggulan geografis Anda untuk menjadi jembatan perang dingin dan menerima pasokan dan bantuan yang tak terhitung jumlahnya dari kami, mengapa Anda tidak berbicara tentang keadilan saat itu? Sekarang ketika kami membutuhkan Anda untuk menanggung kesalahan, Anda berbicara kepada saya tentang keadilan." Kedua pria Jepang itu langsung merasa malu, meskipun mereka tidak bersama, dan meskipun mereka hanya melakukan panggilan video, mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang di layar, berharap yang lain dapat menemukan cara untuk membantah pejabat militer AS tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka dapat menemukan titik terobosan yang sesuai. Pejabat militer AS itu perlahan kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin, "Gedung Putih akan segera mengadakan konferensi pers. Saya harap kalian berdua tidak membuang waktu lagi di sini. Jika masalah ini berdampak negatif signifikan terhadap Amerika Serikat, yakinlah, mengingat cara kami melakukan sesuatu, konsekuensinya akan membuat kalian membayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Mungkin karena desakan kalian hari ini, beberapa warga Jepang akan kehilangan pekerjaan di masa depan,
dan beberapa perusahaan Jepang akan bangkrut. Kalian perlu memikirkan hal-hal ini dengan cermat sesegera mungkin. Jika kalian tidak dapat memutuskan, laporkan masalah ini kepada atasan kalian dan biarkan mereka yang memutuskan. Saya akan menunggu kalian selama 20 menit. Setelah mengatakan itu, pejabat militer AS tersebut meninggalkan konferensi video. Kedua pria Jepang itu sangat malu. Dalam situasi ini, mereka tentu saja tidak berani mengambil keputusan sembarangan. Jadi, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk segera melaporkan masalah ini kepada kabinet dan membiarkan kabinet memberikan kesimpulan. Beberapa hal dapat diwariskan tidak hanya kepada bawahan Anda, tetapi juga kepada atasan Anda. Selama Anda memiliki keberanian untuk menghindari tanggung jawab, Anda dapat mengatakan kepada atasan Anda, "Saya sudah melakukan ini." Anda cari solusinya. Atasan tidak dapat berbuat apa-apa, paling banter. Mereka hanya akan memecat Anda. Jika dilihat ke belakang sekarang, dipecat tidak lagi menjadi masalah, selama mereka tidak harus memikul tanggung jawab terhadap negara. Bagaimana jika mereka tidak mengabdi dengan baik kepada Amerika, dan Amerika membalas dendam terhadap Jepang di kemudian hari? Bukankah mereka akan menjadi pengkhianat Jepang? Pada saat itu, bukan hanya soal kehilangan pekerjaan. Siapa tahu, suatu hari nanti ada orang bersenjata yang mungkin muncul dan membunuh mereka. Setelah menerima laporan tersebut, kabinet tidak berani menunda sedetik pun dan segera mengadakan pertemuan dengan seluruh anggotanya untuk membahas masalah tersebut. Saat kabinet masih mendiskusikan langkah selanjutnya, Wu Feiyan, yang berada jauh di Antartika, juga menerima kabar tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Antartika, tempat dia menghabiskan bertahun-tahun, akan menjadi pusat perhatian global. Dia langsung menyadari bahwa ini pasti berhubungan dengan Wu Bolin. Setelah Wu Bolin pergi, dia menuju Ushuaia dan, dengan bantuan Wu Xiyuan, gubernur komando tentara kiri, pergi ke Antartika. Wu Feiyan tidak terlalu terkejut ketika menerima pesan itu, karena rencana awalnya adalah mereka bertiga akan pergi mencari peluang. Tidak ada yang tahu apakah ada peluang di Antartika. Wu Feiyan juga merasa bahwa efek tak terduga seperti ini justru yang diinginkannya. Jika tidak, jika semua orang mengikuti prasangkanya, beberapa sudut mungkin tidak akan pernah diperhatikan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan Wu Bolin ke Antartika akan berujung pada insiden sebesar ini. Dia belum mengetahui situasi spesifik di Antartika, hanya tahu bahwa militer AS mendarat di sana semalaman dengan senjata dan peralatan dan menyerang tim peneliti Jepang. Tetapi dia tidak tahu apakah itu terkait dengan Wu Bolin, dan dia tidak dapat menghubungi Wu Bolin saat ini. Namun, terlepas dari apakah masalah ini ada hubungannya dengan Wu Bolin atau tidak, dia sekarang berada dalam suasana hati yang sangat tegang. Meskipun markas King Breaking Society sangat tersembunyi dan hampir seluruhnya dibangun di bawah tanah di sebuah pulau tak bernama, metode penyembunyian ini hanya dapat mengatasi satelit dan pesawat terbang biasa. Jika militer negara manapun secara tidak sengaja menyapu pulau itu dengan peralatan deteksi profesional, mereka akan menemukan bahwa pulau itu, yang hanya memperlihatkan sebagian kecil bagian atasnya, telah dilubangi. Sebelumnya, Wu Feiyan tidak pernah khawatir akan terbongkar karena pulau itu terletak ratusan kilometer dari Antartika dan Amerika Selatan. Amerika Selatan sendiri tidak banyak menarik perhatian. Dan Antartika bahkan lebih sedikit lagi, tidak ada objek wisata di dekat pulaunya, dan tidak ada pula jalur penerbangan komersial, pesawat penumpang sipil, kapal, dan bahkan kapal tim peneliti tidak akan pernah melewati atau berada di samping pulaunya. Selain itu, dia pernah meminta seseorang melakukan survei khusus di daerah sekitarnya 2 atau 3 dekade lalu. Tidak ada sumber daya minyak atau mineral, dan sumber daya perikanan pun tidak melimpah. Ditambah lagi,
Kepemilikan pulau itu telah dibeli oleh pemerintah Amerika Selatan, dan tidak ada yang diizinkan untuk memasuki wilayah tersebut. Oleh karena itu, dia tidak pernah khawatir tentang risiko keamanan apapun. Namun, keadaan sekarang berbeda. Militer AS mengerahkan ratusan tentara, beberapa kendaraan lapis baja, dan bahkan peluncur roket swagerak ke benua Antartika dalam semalam. Intimidasi militer dengan persenjataan modern ini membuat Wu Feiyan merasa tidak nyaman. Karena dia tahu betul bahwa begitu semua yang ada di sini terungkap kepada militer kekuatan besar seperti AS, hanya akan ada satu hasil, penaklukan. Untuk menghancurkan tempat ini, militer AS bahkan tidak perlu mengirim pasukan, mereka cukup mengerahkan lebih banyak pesawat pembom untuk meratakan pulau tersebut. Adapun benteng bawah tanah di sini, bahkan jika benteng tersebut mampu menahan gelombang pemboman pertama, orang-orang dan fasilitas di dalamnya tidak akan selamat. Karena seluruh udara di fasilitas bawah tanah disuplai dari permukaan pulau menggunakan peralatan ventilasi besar, jika permukaan dibom, mereka yang berada di dalam dan tidak cukup terampil hanya akan menghadapi kematian yang pasti. Selain itu, meskipun tempat ini hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari benua Antartika, beberapa ratus kilometer bukanlah jarak yang berarti bagi militer AS jika situasi di Antartika terus berkembang, dan jika pesawat militer AS kebetulan terbang di atas dan menemukan sesuatu yang tidak biasa, maka semuanya akan berakhir. Antartika terikat oleh perjanjian Antartika, dan mereka dapat pergi ke sana tanpa ragu-ragu. Apalagi ke sini. Wu Feiyan diliputi kepanikan, merasakan krisis hidup dan mati. Maka ia segera memanggil Wu Tianlin dan dengan cemas memberinya instruksi. Tianlin, beritahu semua cendekiawan di Amerika dan Jepang beserta keluarga mereka, dan suruh mereka mencari tahu mengapa Amerika Serikat mengirim pasukan ke Antartika. Aku selalu merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Wu Tianlin tahu bahwa masalah ini sangat penting dan berpotensi memengaruhi kelangsungan hidup perkumpulan Anti-King. Jadi dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, tenang saja, saya akan segera pergi dan memberitahu mereka." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ia teringat sebuah detail dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yang mulia, menurut laporan rutin yang disampaikan oleh kantor Panglima Tertinggi Angkatan Darat Kiri beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa ketika Tetua Agung Wu Bolin pergi ke Antartika, ia menaiki kapal penelitian Jepang di laut. Mungkinkah serangan militer AS terhadap tim peneliti Jepang kali ini terkait dengan Tetua Agung?"